revitalisasi sekitar Pinus. Jadi itu merupakan kegiatan peremajaan hutan pinus di Desa Gandusari. Bagaimana kita memberikan dampak kepada masyarakat Tridiano Pegunungan Pinus. 2 tahun berturut-turut kita UKM Pelita tahun 2023 sama 2024 itu pasti di ronde kedua terus, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Halo Sobat Pelita Fans, selamat datang di podcast Pelita Talk, menemukan cerita dalam Pelita. Sebelum masuk ke acara inti, perkenalkan saya Fatimah Fadiakansa dari program studi Ilmu Komunikasi. Tapi tenang aja guys, di sini aku gak bakalan sendiri kok. Aku bakal ditemani oleh seorang mahasiswi yang super inspiratif. Bayangin aja di tengah-tengah kesibukannya dalam kuliah, beliau masih bisa menerapkan segudang prestasi yang gemilang. Nah, teman-teman penasaran nggak sih siapa beliau ini? Yuk, kita sambut bintang tamu spesial kita, Mbak Virginia Ali. Halo Mbak Fadia, Halo. senang bertemu dengan Mbak Fadia. Selamat siang Mbak Virgin, gimana nih kabarnya? Siang, alhamdulillah baik kabarnya. Gimana Mbak Fadia? Kalau saya sendiri alhamdulillah sehat, ceria dan sehat walafiat. Kira-kira nih Mbak Virgin pasti udah tahu dong apa yang bakal kita obrolin pada podcast kali ini. Sudah tahu. Nah itu dia guys, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas mengenai PPK Ormawa. Buat temen-temen nih yang udah pernah dengar mengenai PPK Ormawa, jadi itu merupakan kayak Liga Champions-nya program pengabdian mahasiswa. Dan lolos Abdidaya itu merupakan sesuatu hal yang dah keren banget ya kak, dah so amazing gitu loh. Tapi untuk masuk ke titik tersebut pasti membutuhkan perjuangan dan kerjasama tim yang solid gitu kan kak. Setuju banget nih Mbak, dalam PPK Ormawa kita memerlukan sebuah pengorbanan dan komitmen yang kuat untuk bisa memasuki Abdidaya. Dengan awalnya kita ada ribuan, jadi seleksi ratusan, kemudian kita turun jadi cuman diambil 60 tim Ormawa saja dari seluruh Indonesia. Maka butuh perjuangan yang luar biasa dan kekompakan tim juga sih Mbak. Oh wow, berarti emang keren banget ya kak untuk nyampe lolos ke Abdidaya itu sendiri. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi ada pengorbanan dan komitmen tim yang harus kita bayar, dan ada hal lain yang harus kita korbankan juga. Oke. Kalau menurut pandangan Mbak Virgin sendiri nih, sebenarnya PPK Ormawa itu apa sih? Dan mungkin boleh tolong diceritakan mengenai awal proses mulai menentukan lokasi, program kerja dan lainnya hingga tim PPK Ormawa UKM Pelita ini bisa lolos sampai pendanaan Jelmawa. Oke, baik. Jadi program PPK Ormawa itu adalah program pengabdian masyarakat yang diinisiasi, direncanakan, dilaksanakan oleh Ormawa di bawah naungan Kemendikbud dan dibawahi juga oleh universitas resmi, dan dilaksanakan semisal kayak BEM, UKM, Hima ataupun komunitas-komunitas resmi secara naungan di bawahnya sebuah universitas seperti itu. Jadi selain dalam PPK Ormawa ini ada yang namanya tahap penyusunan, kemudian seleksi, kemudian nanti di akhir ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap penyusunan ini dimulai dari, kalau kami kemarin ya awal tahun itu ada penyusunan subproposal, dimulai dari pembentukan tim PPK Ormawa sebanyak 15 orang dari PPH. Kemudian kami melaksanakan survei ke desa-desa terdekat ya, karena kami ada beberapa yang dari Magelang. Jadi sedikit tahu gimana kondisi sekitar masyarakat kita yang membutuhkan adanya sebuah solusi dari permasalahan di desanya. Kemudian setelah itu kami setelah mendapatkan penyusunan informasi dari desa-desa, kita menyusun proposal bersama tim selama hampir kurang lebih 1 bulanan kurang lebih ya. Setelah itu kita submit ke Jelmawa. Dan program-programnya ini kami yang tahun kemarin itu ada revitalisasi hutan pinus. Jadi itu merupakan kegiatan peremajaan hutan pinus di Desa Gandusari seperti itu. Nah, ada yang menarik di sini ya, karena dalam 2 tahun berturut-turut kita UKM Pelita tahun 2023 sama 2024 itu pasti di ronde kedua terus, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kita harus bisa menyesuaikan apa yang ada di proposal dan topik yang disediakan oleh universitas yang belum terisi oleh slot-slot yang lain. Jadinya kita kemarin awalnya
mengambil desa cerdas, tapi karena kalah dengan Ormawa yang lain, proposalnya lebih bagus, lebih terstruktur, jadinya kami tidak lolos yang tahap pertama. Jadi kami menyusun proposal dengan topik yang disediakan oleh UNIF, yaitu desa hutan kemarin, dan alhamdulillahnya bisa lolos pendanaan. Jadi emang butuh hal yang bener-bener kita inginkan gitu ya, maksudnya kayak kita butuh persiapan yang banyak juga, riset yang terlebih dahulu gitu ya kak. Iya. Jadi kakak sempat nyebut desa Gandusari, untuk ada alasan tertentu nggak sih kak memilih desa tersebut? Apa ada alasan spesifiknya? Oke, baik. Alasan kenapa kami memilih desa Gandusari, yang pertama lokasinya itu dekat dengan universitas, yaitu hanya sekitar 9,1 km dan jarak tempuhnya itu sekitar kurang lebih 15 menit. Jadi itu sangat masih memungkinkan kita bolak-balik untuk kampus desa untuk melaksanakan program disambi dengan kuliah juga. Itu masih sangat memungkinkan. Kemudian di desa Gandusari itu ada potensi dan permasalahan yang bisa dibilang cukup krusial, di mana di sana ada yang namanya Bukit Sekar Asri. Mungkin beberapa orang itu sudah, terutama yang di Magelang ya, udah familiar di mana Bukit Sekar Asri dulunya adalah spot foto berbasis alam, namun karena adanya pandemi Covid jadinya terbengkalai. Nah, dari situlah kita muncul ide untuk mencoba untuk meremajakan kembali Bukit Sekar Asri ini bersama masyarakat setempat, seperti itu. Wah, menarik banget ya kak alasannya. Oke, aku penasaran nih kak, kira-kira selama menjalankan program tersebut kakak menemui kayak kesulitan nggak sih, baik dari pribadi atau dalam tim gitu? Mungkin ada kayak drama atau rintangan yang bikin kita tuh mikir keras gitu. Oke, baik. Untuk tantangan kesulitan itu pasti ada ya kak. Cuman gimana caranya kita menyelesaikan sebuah tantangan itu sebagai tantangan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Tantangannya yang pertama pasti bagaimana kita manajemen waktu yang baik antara kuliah sama UKM Pelitanya sendiri dan pengabdian ke masyarakatnya. Itu ketiganya harus balance, belum lagi ada nanti tugas-tugas kuliah, PJBL dan lain sebagainya, itu juga harus kita perhatikan karena itu adalah tugas utama kita ya. Selain itu, bagaimana kita memanajemen diri kita terutama ya, sebelum memanajemen orang lain, kita harus manajemen diri kita sendiri, bagaimana kita mengontrol diri kita supaya tetap tenang dalam situasi apapun, kemudian mengendalikan emosi terutama ya kak. Kecerdasan emosi itu sangat-sangat diuji di sini. Kemudian selain itu tantangan menjaga kekompakan dan komitmen antara tim internalnya sendiri supaya tetap sinerginya itu bareng menyelesaikan program sampai akhir. Kemudian selain itu adanya komunikasi dengan baik Ormawa, dosen, kemudian komunikasi dengan desa, dengan universitas ini harus komunikasinya yang jelas, efektif, dan sebisa mungkin diminimalisir yang namanya miskom, seperti itu. Selain itu untuk tantangan sendiri, di kami kan ada 12 orang tim pelaksana cewek dan 3 itu cowoknya lebih sedikit daripada ceweknya, dimana kami sering pergi ke desa itu malam-malam dan kita koordinasinya seringnya malam gitu. Jadi untuk cowok-cowoknya nanti ada yang nggak bisa ikut dan lain sebagainya karena banyak tugas juga kan yang harus diselesaikan. Jadi kita cewek-cewek itu menjadi Sri Kandinya Pelita, sebisa mungkin harus menjadi cewek yang mandiri gitu, tidak bergantung kepada cowok, seperti itu. Meskipun kita sebenarnya butuh sih tapi sebisa mungkin kita ya mandiri seperti itu. Oke, I see kak, aku kayaknya kelihatannya tuh menarik banget ya, meskipun kita bakal menemukan sebuah tantangan dalam programnya gitu, tapi aku kayak respect banget sama timnya Kak Terjun bisa menghandle tantangan tersebut. Oke, aku penasaran lagi nih kak, kalau tentang cerita menarik atau yang lucu gitu, ada nggak sih kak yang mau di-share ke kami biar kita tuh juga ikutan senyum-senyum gitu, mungkin ada yang lucu, yang menarik gitu. Cerita yang menarik mungkin ini sih ya, kan itu kita sering koordinasi malam-malam ke desa. Nah itu sering banget di antara tim kami, baik saya maupun teman-teman yang lain tuh mengalami kejadian yang agak gimana gitu ya, agak janggal gitu, tapi balik lagi kita tetap
sebisa mungkin berpikir positif dan lain sebagainya. Contohnya kalau saya kemarin pernah ada di bawahnya tempat yang kita jadikan pengabdian, itu seringlah kita motor yang entah itu banyak bocor, terus motor teman kami juga ada yang mati, sering banget kejadian di situ. Tapi kita balik lagi, oh ya mungkin motor kita yang kurang fit, seperti itu. Jadi tetap kembali ke positive mindset ya. Terus kalau ini Kak, pembagian peran atau tugas sesama anggota itu gimana? Oke, baik. Jadi untuk pembagian peran sesama anggota di tim kami ada namanya divisi-divisi, ada divisi sekretaris bendara, humas manajemen humaniora, kemudian sekolah hutan, agroforestry, kemudian ada divisi PDD, ada divisi wisata edukasi, kemudian ada divisi UMKM dan pengembangannya. Nah, itu jadi setiap divisi disesuaikan dengan kompetensinya mereka masing-masing. Mungkin ada yang pernah pengalaman di ormawa lain sebagai misalnya entrepreneurship, atau yang dari program studi biologi itu nanti masuknya ke agroforestry, yang dari pendidikan masuknya ke sekolah hutan, kemudian yang punya bakat editing dia masuknya ke BDD, kemudian yang punya bakat di bidang keuangan dan kesekretariatan dia masuknya ke sekben, kemudian yang bidangnya orangnya itu bisa dikatakan mudah bersosialisasi dengan orang, dia dimasukkan ke humas, seperti itu. Jadi punya job desk-nya masing-masing dan punya porsinya masing-masing, disesuaikan dengan keterampilan dan soft skill-nya mereka masing-masing juga. Jadi pembagian pekerjaannya itu sesuai kayak divisi ya Kak, sesuai passion dan skill gitu. Iya. Oke, kalau buat Kak Verjun nih, kira-kira tuh apa sih dampak bagi masyarakat desa Gandusari dan bagi tim PPK Ormawa UKM Pelita mengenai program tersebut? Kayak ada perubahan yang signifikan gitu nggak? Oke, untuk yang pertama dampak untuk ke masyarakatnya terlebih dulu ya Mbak. Untuk masyarakatnya sekarang terutama di bidang kopinya, yang tadinya kopinya itu seperti hutan belantara dan sekarang sudah mulai di stek disambungi, kemudian sudah mulai nampak hasilnya pelan-pelan. Dan kemudian untuk ibu-ibunya sekarang sudah aktif membuat jamu, yang awalnya itu hanya sekadar membuat di demplot hanya nanam-nanam sayuran saja, dan itu perputarannya kurang atau bisa dibilang lambat gitu ya Mbak, atau kurang merata. Dan sekarang adanya pembuatan jamu, adanya kegiatan tambahan, itu meningkatkan produktivitas mereka dan perekonomian mereka juga menambah. Kemudian juga kopinya juga meningkatkan perekonomian, kemudian jamunya juga iya. Kalau jamunya itu alhamdulillah kemarin sudah masuk ke dinas pertanian, dinas parekraf, itu sudah dimasukkan ke katalognya mereka, dan alhamdulillah semangatnya mereka tuh untuk melanjutkan masih luar biasa sekali. Dan untuk berikutnya dampak ke tim pelaksananya sendiri, itu adanya peningkatan komunikasi yang tadinya tuh malu-malu, jadinya sudah mulai berani untuk berbicara di depan umum. Kemudian peningkatan soft skill kepemimpinan, misal awalnya itu malu-malu untuk memimpin orang, dia berani untuk memimpin orang di kepanitiaan dan lain sebagainya. Kemudian adanya peningkatan soft skill di bidang manajemen waktu, dari tim kami sudah mulai perlahan-lahan memperbaiki dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan perkuliahan kedepannya, seperti itu. Oke, jadi emang keren banget ya dampaknya bagi kedua belah pihak. Nah, kira-kira kalau boleh ngulang lagi nih Kak, ada hal yang ingin diperbaiki atau diulangi dalam program tersebut nggak sih? Kayak buat refleksi atau evaluasi gitu. Oke, baik. Untuk yang misalnya kita rewind ke belakang, refleksi apa yang pengen kita perbaiki, mungkin lebih memperbaiki dan menambah, mungkin lebih ke menambah kegiatan untuk masyarakat sasaran terkait sebenarnya nggak pengen selesai sih karena tapi kan di sini ada yang namanya kontrak dari PPK Ormawa ya, karena kita saling nyaman gitu antara desa dan kita sudah menjadi seperti layaknya keluarga gitu kan. Mungkin lebih ke programnya kita lebih ingin menambah, mungkin nanti di bagian improve digital marketingnya kah, atau nanti kita kenalkan ke masyarakat luas live TikTok dan lain sebagainya. Mungkin
lebih ingin kita perluas dan kita kembangkan lagi untuk produk-produknya dan memberikan pengalaman baru terkait di bidang baik nanti pertanian ataupun di bidang kehutanan. Sebenarnya masih pengen kita explore lebih jauh, tapi karena ada keterbatasan waktu dan ada namanya kontrak PPK Ormawa, jadi kita harus mau nggak mau menyelesaikan program tersebut. Dari hasil refleksi tadi, ada nggak sih Kak kayak harapan terbesar dari tim pelaksana PPK Ormawa UKM Pelita ini bagi program selanjutnya, program di Desa Gandusari tersebut? Nggak mungkin dong udah capek-capek bikin program tapi nantinya diem aja, berhenti aja. Pasti ingin keberlanjutan atau kebermanfaatnya itu berlanjut gitu. Ada nggak Kak kira-kira pikiran seperti itu? Oke, harapannya untuk desa itu melanjutkan program yang sudah kita rancang bersama masyarakat, yaitu ada kemarin alhamdulillah sudah dilanjutkan oleh ibu-ibu KWT, yaitu terkait pembuatan jamu gitu ya, dan sekarang alhamdulillah jamunya sampai detik ini masih diproduksi oleh mereka dan dijual ke masyarakat luas dan sudah masuk ke misal kayak katalog-katalog, kemudian sudah masuk di pameran-pameran dan bazar-bazar, itu alhamdulillah pelan-pelan sudah masuk ke situ. Dan untuk masyarakat ke kopinya terutama ya Mbak, kopinya yang ada di Sleker itu harapannya tetap dilanjutkan sampai nanti proses nanti stek lagi, panen stek terus diolah menjadi produk yang siap pakai seperti itu. Dan untuk harapannya untuk tim pelaksana itu bisa menambah pengalaman, kemudian wawasan, kemudian meningkatkan kapasitas diri juga baik dari soft skill maupun hard skillnya seperti itu. Nah, aku penasaran nih Kak selanjutnya. Kan Kak Farjin sudah sebagai ketua tim PPK Ormawa UKM Pelita ya. Kak Farjin berbagi pandangan nggak sih mengenai pengabdian masyarakat itu apa? Kayak ada perubahan yang dulu dari sekarang gitu? Oke, mungkin kalau dari sudut pandang saya, pengabdian masyarakat itu adalah kita yang pertama melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pengabdian kepada masyarakat melalui entah itu penelitian dari dosen kah, atau kita mengikuti PPK Ormawa ini kah, atau kita bikin proker sendiri sama orangnya kah, atau dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa ya, seorang akademisi, alangkah baiknya kita menjadi orang yang bermanfaat ketika kita men-share apa yang kita dapatkan di perguruan tinggi, kita share pengalaman kita, ilmu kita kepada masyarakat setempat supaya lebih bermanfaat gitu. Nah, berikutnya apa sih yang saya rasakan setelah mengikuti program PPK Ormawa, yaitu wawasan saya lebih bertambah karena basically saya dari pendidikan matematika ya, jadi sangat-sangat jauh dari topik yang kemarin saya angkat. Jadi saya banyak belajar terkait bidang pertanian, kemudian bidang kehutanan juga, marketing dan lain sebagainya, itu sangat menambah wawasan saya sendiri seperti itu. Kemudian untuk kapasitas diri saya yang awalnya tadinya kalau berbicara seperti ini di depan kamera itu malu-malu, terus sekarang sudah mulai perlahan untuk show up seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih pelajaran terbesar bagi Kak Farjin mengenai kerjasama tim selama menjadi bagian dari tim PPK Ormawa UKM Pelita? Oke, mungkin kalau kerja sama tim yang paling besar yang saya dapatkan selama PPK Ormawa itu ada kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, entah itu pendapatnya besar ataupun kecil, itu harus tetap kita hargai, terutama di dalam forum itu harus kita rangkul bersama pendapatnya, meskipun nanti pendapatnya dipakai atau tidak di dalam forum, itu harus kita apresiasi setiap perjalanan langkah mereka, karena perjalanan ini tuh perjalanan yang lumayan berat, jadi kita harus sering-sering mengapresiasi apapun hal itu selama itu adalah sebuah perbuatan yang baik dan membangun tim bersama. Selain itu adanya PPK Ormawa ini memberikan sebuah pengalaman dan pelajaran bagi diri saya, yaitu adanya sebuah komunikasi yang yang efektif gitu. Harus dalam sebuah organisasi itu ada komunikasi harus yang utama. Meskipun saat ini saya masih terus belajar gimana memperbaiki komunikasi antar tim supaya kedepannya itu lebih baik lagi dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakatnya nanti. Oke, sebelumnya ada nggak sih Kak kayak tips-tips buat teman-teman mungkin yang ingin mengikuti PPK Ormawa di tahun-tahun berikutnya gitu?
Oke, mungkin untuk tips dari saya bagi teman-teman yang ingin mengikuti PPK Ormawa, yang pertama joinlah ke Ormawa yang linear dengan minat dan bidangnya teman-teman, karena nanti akan lebih mudah dan passionate, merasa ada feel-nya dalam melaksanakan PPK Ormawa. Kemudian untuk teman-teman yang sudah di-join Ormawa, semangat untuk melaksanakan menyusun proposalnya dan melaksanakan survei itu harus seintens mungkin, mencari desa yang benar-benar membutuhkan kita. Kemudian menyusun proposal, semangat itu dari mulai pendahuluan, judul dan lain sebagainya, itu sangat menguras energi. Tentunya harus ada komitmen dari awal, semangat kerjasama tim, karena mengambil kutipan dari tim kami itu ada teamwork makes the dream work. Sebenarnya makasih banyak Kak atas tips-tips yang sangat berguna ini. Mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti tips tersebut ya. Sudah tak terasa obrolan kita udah sampai pada akhirnya. Makasih banyak buat Kak Verjun atas segala insight atau wawasan yang setelah diberikan mengenai belajar pengalaman di PPK Ormawa gitu. Buat teman-teman Pelita First, jangan lupa tonton episode berikutnya. Sampai jumpa.